Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini channel Ngaji Leluhur akan mengunjungi situs makom yang ada di Desa Simbatan, Dusun Simbatan, Desa Anjarrejo, Kecamatan Karak, yaitu makam dari Syekh Ahmad Rafiq. Dan kami akan bercerita tentang asal muasal dan ditemukannya makam ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti. Salam cinta budaya dan nguri-nguri peninggalan leluhur. Dan kita akan masuk ke dalam komplek. Dan kali ini kita ditemani dengan sesepuh di desa kami, yaitu Mbah Rusmani, yang sedang melihat-lihat. Kisah berawal yaitu sekitar tahun 1900-an. Ada seorang mantri alas yang bernama Grendo Maruto. Pada suatu ketika beliau mendapatkan tugas untuk menjaga alas di perhutani Desa Anjarrejo, tepatnya di sebelah selatan Dusun Simbatan. Ketika itu hutan masih sangat lebat, tidak seperti saat ini. Zaman dahulu seorang mantri bertugas dengan mengendarai kuda, dan seperti biasa beliau melaksanakan tugasnya menjaga hutan. Dan pada suatu saat beliau mendapatkan kesempatan, atau katakanlah sip, pada malam hari. Sesampainya melewati Dusun Simbatan dan menyusuri hutan, akhirnya beliau sampai di Mbabaan. Mbabaan itu adalah tempat beristirahat saat jaga para mantri zaman dahulu. Dan setelah beliau mengelilingi hutan tempat berjaga dan beristirahat di Mbabaan tersebutlah kisah ini berawal. Ketika itu beliau hendak merokok dan menghadap ke arah timur, dan tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sesosok sinar putih yang menjulang tinggi ke langit. Dan setelah itu beliau tersentak dan kaget. Dan beliau dalam bahasa Jawa mengatakan, "Opo kok ana sinar rupane putih, wading, nembus langit. Sinar opo kuwi?" Kalau di bahasa Indonesia kan ya, kok ada sinar putih yang begitu terang menjulang ke langit, itu sinar apa dan berasal dari mana? Dan beliau pun mulai agak bimbang dan ragu. Akhirnya di tengah kebingungan tersebut beliau memutuskan setelah pulang dari bertugas nanti, besoknya beliau akan berusaha mencari dari mana dan kira-kira sinar tersebut muncul. Dan setelah itu benar saja, setelah beliau pulang dari hutan berjaga, akhirnya beliau mencari-cari dan akhirnya beliau menemukan sebuah gerumbul. Dan benar saja ketika tiba di gerumbul tersebut, kudanya tidak mau jalan. Dan setelah kudanya tidak mau jalan, di gerumbul ini, di bawah
tepatnya pohon beringin ini. Tiap kali dipecut, kudanya tidak mau jalan, malah kudanya justru duduk, dan akhirnya beliau pun berusaha mencari-cari di semak-semak dan gerumbul itu. Dan akhirnya setelah sekian lama beliau mencari-cari, maka beliau tersentak ketika melihat di bawah pohon ringin ada sebuah makom dan berjejer dua. Wah, mungkin ini tadi malam sinar itu berasal. Dan setelah itu beliau berhenti sejenak setelah membersihkan gerumbul ini. Akhirnya beliau pun memutuskan dan berkata, "Mbah, jika kuda saya mau berjalan lagi dan saya bisa pulang, besok saya akan mengajak warga dusun sini untuk membersihkan gerumbul ini dan menata makammu." Dan benar saja, setelah beliau berkata begitu, tiba-tiba kudanya berdiri sendiri. Dan akhirnya beliau pun pulang. Dan seperti janji beliau pada keesokan harinya, ketika habis bertugas di hutan, beliau pun mengajak warga dusun Simbatan untuk membersihkan area gerumbul tersebut. Dan akhirnya sampai hari ini alhamdulillah makamnya sudah tertata rapi. Dan setelah itu, setelah membersihkan makam ini, gerumbul ini, akhirnya beliau sambil duduk santai dengan warga berkata, "Besok rejaning zaman gerumbul iki utawa sing dimakamen iki bakal disebut Mbah Mulyo." Maka seperti itulah, setelah mendengar ucapan dari Mbah Mantri Gerendo, akhirnya makam tersebut sampai sekarang disebut Mbah Mulyo. Dan beliau berkata, mengapa disebut Mbah Mulyo? Beliau mengatakan bahwa yang asalnya gerumbul tidak terawat, besok akan menjadi tertata rapi dan menjadi makam yang banyak diziarahi dan dimuliakan oleh warga desa sini. Dan benar sekali para pemirsa, akhirnya sampai sekarang makam ini banyak diziarahi dari berbagai macam pengunjung yang datang dan ingin bertawasul dengan Mbah Mulyo. Dan demikianlah asal-usul penemuan makam dari Syekh Ahmad Rafiq. Dan nanti sejenak kita akan berbicara dengan sesepuh, yaitu Mbah Rusmani, kira-kira tanggapannya bagaimana tentang keberadaan dan situs makam yang ada di sini. Dan nanti kita akan berziarah dan kita akan melihat-lihat di sekitaran makam yang sudah alhamdulillah tertata rapi, dan sambil menikmati kicauan burung-burung yang berkicau. Dan ini ada suara burung podang kelihatannya. Nah, ini komplek makam dari Mbah Mulyo atau Syekh Ahmad Rafiq. Bagi teman-teman yang ingin berziarah, silahkan datang untuk berkunjung, bertawasul, dan semoga kita mendapat keberkahan dari mereka, orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan kita akan bertanya-tanya dan bagaimana tanggapannya Mbah Rusmani tentang kisah-kisah tadi dan bagaimana agar makam ini dapat terawat. Assalamualaikum Mbah Rusmani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rus, ini kita sudah berkunjung di sini. Iya. Ini merupakan makam dari leluhur kita. Bagaimana pesan-pesan bagi semuanya saudara-saudara? Karena dulu gitu,
ada orang itu Pak Mantri namanya Bapak Gerindo. Itu Karena yang menemukan Barus ya. yang menemukan Bapak Gerindo dulu Mantri Alas itu dulu dirawat Mbah Gerindo Maruto ini. Dulu Kita harus sekarang sebagai generasi muda harus merawat Barus ya, merawat yang muda harus merawat ini, menjaga harus ya, ini menjaga ya Barus ya, menjaga, agar tetap jangan sampai dilewatkan, dirusak Barus ya. jangan dirusak dulu, karena itu Adalah makam dari adalah leluhur makam yang leluhur, yang wajib kita hormati. wajib dihormati. Iya, Harus iya. itu. Seperti itu Barus ya. Iya. Jadi untuk generasi muda sebaiknya kita harus tahulah bahwa di samping penemuan makam ini gitu. ada Ya, sejarah Barus ya. Iya, sejarah. Karena apa? Jika katanya Barus hidup itu harus tahu sejarah Harus seperti itu ya. sejarah. Biar terarah seperti itu Barus ya. Nah, Hidup benar tanpa itu. sejarah, Benar. hidup itu harus tahu sejarah biar Bisa hidup tahu. kita menjadi terarah seperti itu Barus ya. Ya, Gitu. ya. Terima kasih Barus atas pesan-pesannya, dan semoga kita sebagai generasi muda dapat mengerti dan tahu sejarah, agar tidak mudah menyalahkan ya, seperti bagaimana kisah-kisah para pendahulu kita, agar hidup ini jadi harmonis dan indah. Dan kita akan masuk dan melihat makam dari Mbah Mulyo. Ya, ini Makam Mbah Mulyo. makam Mbah Mulyo. Yang ini, yang sebelah sana itu yang istrinya. Itu Istrinya Barus ya. Mbah Arifah Barus. Arifah. Arifah nih. Ya, terima kasih Barus ya. Dan kita akan Dua-duanya ini. Ya, nanti harus dirawat. Ya, betul. Dan kita akan berhenti sejenak untuk bertawasul dan kirim Fatihah. Dan kita sebelum bertawasul kita akan melihat susunan dari kepengurusan makam Syekh Ahmad Rafiq atau Mbah Mulyo. Nah. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bertawasul. Sallallahu Muhammad.